Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak pengawas SD tingkat Kecamatan Kapancar, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD di Lubus 9 dan ada yang dari Lubus 6 juga yang saya hormati, dan Bapak Ibu yang hadir juga yang saya hormati. Terima kasih kepada Bapak pengawas atas waktunya. Jika saya ingin menyampaikan visi misi sekolah, mudah-mudahan bisa menggambarkan apa yang sudah kami rencanakan dan apa saja sih yang sudah kami capai dari visi misi yang sudah kami buat. Pada kesempatan kali ini, yang akan saya presentasikan yaitu tentang visi misi sekolah SD 2 Sukamulya tahun 2026. Sebelum dipaparkan mengenai visi misi sekolah saya, kita harus tahu dulu visi itu apa. Visi adalah gambaran masa depan yang ingin dicapai oleh suatu individu, organisasi atau entitas. Secara sederhana, visi adalah cita-cita atau impian jangka panjang yang ingin diwujudkan. Visi memberikan arah dan tujuan serta menjadi motivasi dalam mencapai tujuan tersebut. Di dalam suatu lembaga atau entitas atau organisasi, ini perlu adanya visi agar setiap warga atau individu yang ada di dalamnya itu tahu arah tujuan harus bagaimana dia bekerja. Jadi tidak asal bekerja tapi tidak tahu arah. Seperti kehilangan arah, kalau dengan arah berarti tidak ada tujuan, tidak akan ada hasil yang dicapai. Itu visi. Jadi ini harus diketahui oleh semua warga sekolah. Kemudian misi adalah pernyataan tentang tujuan utama atau alasan keberadaan suatu organisasi serta tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Misi berfungsi sebagai panduan dalam pengambilan keputusan dan tindakan sehari-hari serta membantu organisasi untuk tetap fokus pada tujuan jangka panjang. Misi ini adalah merupakan penjabaran dari visi tadi. Kalau sudah ke visinya berarti apa sih yang harus dilakukan? Maka misi inilah yang berfungsi sebagai panduan. Jadi setiap warga, guru, baik siswa ataupun kepala sekolah ataupun orang tua sekalipun tahu apa yang menjadi visi sekolah, maka orang tua bisa berkontribusi untuk mewujudkan apa yang menjadi visi misi sekolah. Pentingnya visi dan misi. Yang pertama, memberikan arah. Visi dan misi memberikan arah yang jelas bagi seluruh warga sekolah dan menjalankan tugas yang tanggung jawab masing-masing. Biasanya kita itu suka terdistraksi atau pikiran itu terpecah ya. Kita kan sekarang kebanyakan informasi yang berjubah, kebanyakan PDF atau kata-kata jadi tugas pokok itu lupa lagi. Seharusnya kita sekarang misalkan hal kecil saja. Hari tanggal 17 pakai Korpri, ini malah pakai PGRI akibat banyaknya informasi yang berjubah seperti itu. Nah, kalau ada visi seperti ini, kita tahu job desk-nya seperti apa yang harus kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang harus kita pakai. Jadi kita tahu karena punya gambarannya, punya patokannya, harusnya seperti itu. Kemudian memotivasi. Visi yang kuat dan misi yang jelas dapat memotivasi siswa, guru, dan orang tua untuk mencapai tujuan bersama. Nah, dalam hal ini yang saya alami memang tidak mudah. Yang pertama adalah memotivasi guru. Itu hal yang sangat tidak mudah. Apa penyebabnya? Jadi kebanyakan masalah di luar sekolah atau non akademik itu bisa mempengaruhi terhadap kinerja di sekolah. Misalnya kestabilan finansial bagi pegawai, itu akan menyebabkan kinerja pegawai menjadi tidak maksimal. Nah, tugas kepala sekolah di sini yang harus bisa memotivasi, dan itu bukan hal yang sangat mudah. Kemudian menjadi dasar evaluasi. Visi dan misi menjadi acuan dalam mengevaluasi kinerja sekolah dan program-program yang telah dilaksanakan. Misalkan kita sudah menjalankan visi misi sekolah, apa yang sudah kita capai? Misalkan kita melakukan 7 KIH, kemudian Pangandaran juga ada Pangandaran karakter Muasa. Kita evaluasi. Yang saya alami itu istiqomahnya yang sangat susah. Istiqomah itu
lamun motor mah payah ngalangsam anggar lamun ayeuna 2 bisa 2 deui duhana 2 terus 11 ayeuna duhana 11 besok henteu berarti teu ngalangsam. Jadi terus continue istiqomah itu yang sangat susah untuk kebiasaan pembangunan karakter tadi. Jadi itu menjadi dasar evaluasi. Kemudian membangun citra sekolah. Visi dan misi yang baik dapat meningkatkan citra sekolah di mata masyarakat. Dengan adanya visi dan misi yang jelas dan terarah, sekolah dasar dapat menjadi lembaga pendidikan yang unggul dan mampu mencetak generasi penerus bangsa yang berkualitas. Nah, tugas kepala sekolah untuk zaman sekarang itu tidak hanya narsis, tapi sekarang narsis menjadi wajib karena segala sesuatu harus dipotret, segala sesuatu harus divideo, segala sesuatu harus didokumentasikan agar bisa dilihat oleh orang di luar lembaga tersebut, misalnya masyarakat ataupun lebih jauh lagi dinas pendidikan. Itu perlu disebarluaskan untuk membangun citra sekolah. Yang menjadi misi sekolah kami yaitu menjadi sekolah yang religius dan bermartabat dalam menciptakan generasi yang beriman, rajin, wirausahawan, integritas, berdikari, adaptif, dan wawasan global. Menjadi akronimnya berwibawa. Jadi sekolah kami punya visi misi berwibawa, disingkatan dari beriman, rajin, wirausahawan, integritas, berdikari, adaptif, dan wawasan global. Misi sekolah kami yang pertama beriman. Nah, nilai-nilai keimanan ini biasanya kita lakukan melalui 7 KIH atau pengendaran melesat. Ada kegiatan sholat duha bersama, kemudian sholat duhur berjamaah, dan sekarang itu ada kegiatan sholat Jumat berjamaah di sekitar sekolah. Meskipun itu sebetulnya belum ada surat edarannya karena menunggu fatwa dari MUI kalau tidak salah ya. Kemudian rajin, meningkatkan kemampuan siswa untuk bekerja keras dan rajin dalam mencapai tujuan. Untuk rajin ini sangat-sangat penting adanya tauladan dari terutama adalah guru. Karena anak yang rajin melihat gurunya seperti apa. Jadi tidak bisa menyalahkan anak secara langsung. Lihat aja gurunya seperti apa. Kemudian wirausahawan. Nah ini berhubung dengan adanya kokurikuler menanam jagung, jadi saya juga memasukkan ke KSP itu kokurikuler tentang penanaman jagung untuk ketahanan pangan. Nah, wirausahawan ini ada korelasinya. Jadi siswa itu bagaimana caranya wirausaha, misalkan menanam jagung sesuai dengan kearifan lokal. Yang nanti jagungnya mungkin bisa dijadikan sumber makanan ataupun sumber daya kebutuhan yang lain, dijual bisa diambil manfaatnya. Kemudian integritas, meningkatkan kemampuan siswa untuk memiliki integritas yang kuat dan berperilaku jujur. Nah ini yang paling jarang sekarang. Yang paling mahal itu adalah integritas, kejujuran. Kalau zaman sekarang integritas itu seperti kamu jelasin nama orang yang berintegritas itu kegalip ya. Anu galip kan kumaha, anu burung bareng teh anu kumaha. Yang selama itu dilakukan oleh orang banyak meskipun salah, ya itulah yang sah sekarang itu. Makanya sulit untuk berintegritas di zaman sekarang. Kemudian berdikari, meningkatkan kemampuan siswa untuk mandiri dan mampu menggali potensi dirinya sendiri. Adaptif, meningkatkan kemampuan siswa untuk beradaptasi dengan perubahan dan tantangan yang ada. Kemudian wawasan global, meningkatkan kemampuan siswa dalam berpikir kritis, etis, logis, kreatif, dan memiliki perspektif pemikiran yang luas. Nah ini tuntutan zaman, berdikari. Nah kalau Gen Z sekarang itu yang kelahiran 96 sampai 2012, tantangan disebutnya itu ada anxiety, itu tekanan mental ya. Jadi baru lahir sudah dijejali dengan informasi, digitalisasi, posisi dia belum seperti rekannya yang lain. Sudah maju, sudah jadi A, sudah jadi B, dan C, dia masih di situ-situ aja. Maka terjadi tekanan mental seperti itu. Jadi Gen Z itu ciri khasnya itu mudah menyerah, katanya menurut penelitian. Mudah menyerah, kemudian daya juangnya itu kurang tinggi. Kemudian wawasan globalnya, nah, ada kritis, etis, logis, kreatif, dan memiliki perspektif yang luas. Nah, pola pikirnya tadi karena sering melihat tayangan-tayangan yang pendek sehingga tidak mudah mengambil kesimpulan. Jadi perspektifnya itu tidak terbentuk
punya pemikiran yang luas sehingga pengambilan kesimpulannya tidak maksimal. Seperti Pak Purbaya pernah menyampaikan, punya lulusan ITB yang cum laude, Genji, disuruh untuk kuliah lagi, semuanya tidak mau karena membutuhkan waktu yang sangat lama. Itulah Genji. Genji itu mungkin suka untuk berproses dalam waktu yang sangat panjang. Jadi jika TikTok geser lagi, cuma sebentar. Itulah visi misi sekolah kami STN 2 Sukamulya. Dan ini ada sedikit pepatah untuk diri sendiri. Selelah-lelahnya menjalani suatu pekerjaan, seberapa besar yang kau perlukan, tetaplah untuk selalu bersyukur. Karena apa yang selama ini kau perlukan, itulah yang diinginkan orang lain. Jadi yang saya alami, tugas di 2 Sukamulya jaraknya jauh, jelek, capek pasti. Tapi orang lain mungkin ingin di posisi yang seperti saya. Sama juga seperti Bapak Ibu sekalian. Jadi lebih baik kita lebih banyak bersyukur, itu untuk diri sendiri, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Sekian presentasi visi misi SDN 2 Sukamulya tahun 2026. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa yang disampaikan pada kesempatan ini hanya sedikit barangkali dari rekan-rekan kepala sekolah ada yang kurang dipahami dan perlu penjelasan kembali dari Pak Dek. Barangkali yang mau bertanya silakan. Karena luar biasa orang. Ini ayam.